Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kembali lagi pada mata kuliah Teknologi Sediaan Solid. Ini adalah pertemuan pertama kita tanpa tatap muka. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan serbuk. Oke, langsung saja ya adik-adik. Yang pertama, pengertian serbuk. Menurut Farmakope 5, serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Dari pengertian ini, kita dapat mengetahui bahwa serbuk ini bisa terdiri dari satu bahan zat aktif ataupun lebih, ya, bisa 2 ataupun bisa 3 zat aktif di dalamnya, dan juga terdiri dari zat aktif itu sendiri dan juga bahan tambahan atau yang kita sebut dengan eksipien. Untuk rute pemberian dari serbuk ini ya bisa digunakan secara oral ataupun topikal. Nah, serbuk oral ya biasanya yang banyak diedarkan di pasaran itu adalah serbuk oral yang ketika ingin diminum atau dikonsumsi itu harus dicampur dengan air terlebih dahulu ya. Ini contohnya adalah minuman berenergi ya. Seperti Kuku Bima Energi, Extra Joss dan lain sebagainya itu ya adik-adik. Oke, serbuk oral sendiri ya, dia ada 2 jenis. Yang pertama, pulveres ya atau serbuk terbagi dan juga pulvis atau serbuk tidak terbagi. Nah, untuk pulveres ini ya, ini serbuk terbagi ini ya, dia biasanya diproduksi pada layanan-layanan kesehatan seperti pada rumah sakit, klinik, ataupun juga puskesmas. Nah, ini bisa diracik oleh apoteker ataupun TTK ya. Dengan cara yang masih tradisional biasanya menggunakan mortir dan stamper ataupun menggunakan blender, kemudian nanti dibagi pada dosis tertentu menggunakan kemasan tertentu, contohnya misalnya kertas perkamen. Sedangkan untuk teknologi sediaan ya, kita akan banyak membahas tentang pulvis atau serbuk tidak terbagi, di mana serbuk tidak terbagi ini ya diproduksi di industri farmasi sesuai dengan ketentuan dan standar CPOB tentunya. Untuk pulvis atau serbuk sendiri, sediaannya yang beredar di pasaran itu ya, contohnya adalah laksan, antasida, makanan diet, dan juga beberapa analgetik. Nah, kenapa hanya sedikit ya obat-obat yang diformulasikan dalam bentuk sediaan serbuk ya? Karena yang boleh untuk diformulasikan dalam sediaan serbuk itu adalah zat aktif yang relatif tidak poten. Artinya apa? Artinya bukan obat-obatan yang ditujukan untuk pemberian pada pasien yang penyakitnya kronis ataupun pada pasien-pasien yang obatnya itu adalah obat-obat kuratif gitu ya. Nah, makanya di sini ya contohnya itu hanya beberapa obat seperti obat tukak lambung atau antasida ya, dan juga beberapa analgetik ya, misalnya seperti puyer-puyer sakit kepala atau sakit gigi begitu ya. Tentu saja ini adalah obat-obat bebas ataupun obat-obat bebas terbatas. Keuntungan serbuk yang pertama, dia memiliki luas permukaan yang cukup besar sehingga mudah terdispersi. Nah, ketika mudah terdispersi ini, dia berarti cepat terabsorpsi oleh lambung ya, karena dia sudah berada dalam bentuk partikel-partikel yang halus ketika masuk ke lambung. Tentu saja absorpsinya lebih cepat dibandingkan dengan sediaan padat seperti tablet ataupun kapsul. Kemudian sediaan serbuk ini ya tentu saja lebih mudah dikonsumsi untuk pasien-pasien anak maupun pasien dewasa yang sukar menelan.
Kemudian keuntungan yang lainnya lagi ya, ketika zat aktif itu memiliki bobot yang cukup besar atau ketika formulasi sediaannya itu memiliki volume yang cukup besar ya, tentu saja sediaan serbuk ini lebih menguntungkan karena ketika dibuat dalam bentuk tablet ataupun kapsul ya adik-adik, ada bobot lazimnya atau maksimal bobot yang bisa dicetak gitu ya menjadi tablet atau kapsul. Umumnya itu maksimal adalah 650 mg. Kenapa? Karena kalau tabletnya terlalu besar ataupun kapsulnya terlalu besar, maka semakin sulit pasiennya menelan, sehingga tentu saja lebih mudah diformulasikan dalam bentuk serbuk. Ya, selain itu tentang masalah stabilitas ya, tentu saja stabilitasnya lebih baik dibandingkan dengan sediaan yang bentuknya cair ya, seperti sirup ataupun suspensi ataupun emulsi. Karena penyimpanannya jadi lebih mudah ya, dan juga dalam pendistribusiannya mungkin stabilitasnya cukup terjaga untuk sampai pada pelayanan untuk sampai pada layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, ataupun apotek tadi ya, selama perjalanan gitu dari PBF-nya atau pedagang besar farmasinya. Tetapi tentu saja di sisi lain ada kerugiannya. Yang pertama, karena seperti pengertiannya tadi bahwa serbuk itu harus kering ya, sehingga penyimpanannya dia mudah rusak ketika terkena air ataupun diletakkan di tempat yang kelembapannya tinggi seperti itu. Kemudian dia kurang praktis ya karena penyajiannya harus dilarutkan terlebih dahulu ya untuk serbuk oral. Kemudian yang ketiga, durasi efek dan waktu mulai berefek tidak dapat diatur. Maksudnya ini adalah ketika obat atau zat aktif diformulasikan dalam bentuk tablet maupun kapsul ya, dapat dimodifikasi ya, atau dapat diatur waktu mulai berefeknya, kemudian durasi efeknya, misalnya contohnya tablet ataupun kapsul yang sustained release, extended release ya, itu kan efeknya atau durasinya itu bisa diperpanjang, sedangkan ketika diformulasikan dalam bentuk serbuk tidak bisa dimodifikasi seperti itu ya. Derajat halus serbuk sudah kita ingat tadi ya bahwa pengertian serbuk itu dia harus partikelnya itu halus, sehingga kita harus mengetahui ketika kita ingin memformulasikan serbuk, kita harus mengetahui derajat halus dari serbuk. Ya, derajat halus ini bisa dinyatakan berdasarkan dengan nomor ya, ada satu ataupun ada dua nomor. Nomor ini mengacu kepada ayakannya ya. Nah, kalau kita ingat lagi ya tentang ayakan ini, ada beberapa nomor ya, sampai 100 ataupun sampai 200 ya nomornya. Tapi yang paling sering digunakan misalnya dalam pembuatan sediaan itu adalah ayakan nomor 12, 16 ya, dan 40 misalnya. Nah, kalau kita lihat semakin tinggi nomornya ya, semakin tinggi nomornya, lubang dari ayakannya ini semakin kecil ya. Lubangnya semakin kecil. Ya, sehingga ketika kita melihat derajat kehalusan serbuk ya, misalnya ada dua nomor di situ ya. Nah, ini menandakan bahwa semua serbuk itu harus dapat lolos ya melalui pengayakan dengan nomor terendah. Dengan nomor terendah itu maksudnya adalah lolos
dari ayakan yang paling rendah nomornya, misalnya 12, artinya lubangnya itu yang paling besar. Sedangkan tidak lebih dari 40% melalui pengayakan dengan nomor tinggi, ya, misalnya 40, seperti itu. Oke, dari derajat kehalusan itu kita dapat membagi ya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 derajat kehalusan dari serbuk. Yang pertama sangat kasar, ya, ini nomor ayakannya 5/8. Kasar 10/40, agak kasar 22/60, agak halus 44/85, kemudian serbuk halus ya, nomor ayakannya adalah 120, serbuk sangat halus itu nomor ayakannya 200/300. Syarat-syarat serbuk yang pertama, tentu saja dia harus kering ya, karena tadi ketika dia tidak kering, misalnya dia lembab atau basah, maka stabilitasnya akan berkurang selama penyimpanan ataupun distribusi, sehingga dia harus kering ya. Sehingga kandungan air dari serbuk itu harus dikontrol. Yang kedua, dia harus halus ya. Ini juga berkaitan dengan performa dari serbuknya di dalam saluran cerna ya. Semakin halus ya, dia semakin mudah untuk terabsorpsi, semakin mudah untuk tercampur di dalam air ya, ketika dia minumnya harus dilarutkan di air. Seperti itu. Kemudian harus homogen. Nah, homogenitas dari serbuk ini akan menentukan efektivitasnya. Ya. Kenapa homogenitas ini berpengaruh kepada efek? Karena kalau misalnya serbuk itu tidak homogen, maka bisa jadi bobotnya dari satu kemasan, satu packaging, satu sachet terhadap sachet yang lain, kemasan yang lain, packaging yang lain, itu bobotnya berbeda. Ketika bobotnya berbeda, maka zat aktif yang terkandung di dalamnya bisa berbeda, sehingga efeknya bisa berbeda. Seperti itu. Mungkin ada yang dosisnya terlalu tinggi sehingga efektivitasnya sangat besar. Ada ternyata di sachet yang kedua zat aktifnya kecil sehingga dia tidak poten gitu ya. Nah, ini kan tidak memenuhi syarat ya. Nah, tidak memenuhi syarat sehingga ini dapat mengurangi kualitas produksi sediaan kita ya. Juga nanti dapat merugikan konsumen, karena kalau kita belajar bahwa obat ini ya, dia komoditi yang khusus, spesial, tidak sama seperti makanan ataupun minuman biasa. Sehingga ya, syarat serbuk itu dia harus memenuhi uji keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Penggolongan pulvis atau serbuk ya, yang pertama pulvis aspersorius atau serbuk tabur, atau yang kita sering lihat atau sering dengar itu adalah bedak tabur ya. Dia serbuk ringan untuk penggunaan topikal, dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang ya. Biasanya ini adalah bedak-bedak tabur yang mengandung asam salisilat. Ya, biasanya untuk gatal ya. Nah, harus melewati atau lolos pada ayakan 100 ml agar tidak menimbulkan iritasi. Tadi karena penggunaannya topikal, dia akan bersinggungan langsung dengan kulit ketika diaplikasikan. Oleh karena itu ya, dia tidak boleh menyebabkan iritasi, apalagi misalnya digunakan oleh anak-anak yang kulitnya memang masih sensitif. Nah, selain bedak tabur yang mengandung asam salisilat tadi ya, yang digunakan untuk gatal, ada juga beberapa bedak tabur yang fungsinya sebagai kosmetik. Ya, ini yang mahasiswi-mahasiswi pasti sudah sangat kenal bedak tabur yang digunakan pada wajah atau face powder.
Yang kedua ada pulvis dentifriциus atau serbuk gigi ya, biasanya mengandung carmin sebagai perwarna yang dilarutkan terlebih dahulu dalam kloroform atau etanol 90%. Ya, ini tentunya banyak digunakan oleh para dokter gigi. Kemudian pulvis sternutatorius ya, ini serbuk yang penggunanya dihisap melalui hidung sehingga dia harus sangat halus sekali. Nah, ini jarang ada di pasaran. Nah, ini adalah contoh serbuk gigi ya. Selain yang mengandung carmin, ada juga serbuk yang dia ini berupa NA-alginat ya. Ini biasanya digunakan oleh dokter gigi itu untuk membuat gigi tiruan. Selain itu yang selanjutnya ada pulvis effervescent. Nah, ini yang akan kita lakukan praktikum ya. Serbuk effervescent ini biasanya dilarutkan terlebih dahulu dalam air dingin atau air hangat pada proses penyajiannya gitu ya. Dan ada kekhasannya dari serbuk effervescent ini, yaitu dia ketika bertemu dengan air akan mengeluarkan gas CO2 atau dia itu berkarbonasi begitu ya, sehingga kelihatannya menarik bagi konsumen karena ada efek menyegarkan. Nah, bagaimana karbonasi itu, gas itu bisa terbentuk? Tentu saja ada senyawa-senyawa tambahan di dalam effervescent ini yang akan menghasilkan gas CO2 ketika bertemu dengan air. Biasanya itu adalah kombinasi dari asam dan basa. Asamnya bisa dari asam sitrat ataupun asam tartarat atau kombinasi keduanya. Dan basanya itu bisa menggunakan Na karbonat dan atau Na bikarbonat. Biasanya sih yang digunakan adalah Na bikarbonat. Nah, ini adalah contoh serbuk effervescent ya. Biasanya dia itu dalam bentuk multivitamin ya. Contohnya misalnya vitamin C. Selain itu ada juga liver salt ya, ini minuman isotonis begitu ya, tapi ini jarang ada di Indonesia. Oke, cara membuat serbuk yang perlu diperhatikan karena syarat dari serbuk dia itu harus halus, maka ketika ada zat aktif yang bentuknya kristal atau bongkahan besar, partikelnya itu harus digerus terlebih dahulu supaya mengecil. Kemudian obat yang berkhasiat keras dan jumlahnya sedikit dicampur dengan zat penambah atau konstituen. Tentu saja konstituen ini ya memiliki fungsi selain untuk memperbaiki stabilitasnya, juga memperbaiki rasa, warna, dan lain sebagainya ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan sekali ya, ketika zat aktif itu memiliki warna, ya, maka dia dapat menjadi penanda apakah serbuk ini sudah homogen atau belum. Kemudian obat yang jumlahnya sedikit dia harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam mixer.